Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Herianto dengan NIM 174 ingin mempresentasikan tentang web semantik dan kekerjaan alat pengembangan. Langsung saja. Satu, pengantar web semantik. Di dunia yang semakin didorong oleh data, semantik web memainkan peran penting dalam meningkatkan interoperabilitas dan integrasi informasi di berbagai platform. Eksplorasi kerangka kerjaan alat pengembangan ini mengungkapkan arsitektur canggih yang mendasari teknologi web semantik, memperdayakan pengembang untuk menciptakan aplikasi yang lebih cerdas. Di sini ada yang tahu web semantik. Web semantik yakni adalah, apabila tidak ada yang tahu, web semantik itu adalah evolusi web yang memungkinkan mesin memahami dan memproses data dengan cara yang lebih manusiawi. Tujuan utamanya web semantik di sini adalah menciptakan hubungan yang terstruktur antara data agar dapat digunakan secara interoperabilitas lintas aplikasi dan pemain. Pentingnya web semantik. Web semantik sangat penting untuk zaman modern pada saat ini. Semantik yakni web sangat penting untuk memungkinkan mesin memahami dan menafsirkan data secara bermakna, sehingga meningkatkan pembagian dan aksesibilitas data. Dengan menyusun informasi dengan kerangka semantik, kita mencapai otomasi mesin pencari yang lebih baik, karena semantik terstruktur antara data lintas aplikasi dan domainnya. Menyadari pentingnya hal ini memungkinkan pengembang untuk memanfaatkan keunggulan ini, mendorong inovasi dan efisiensi dan seluruh ekosistem digital. Fungsi kerangka web semantik. Kerangka web semantik berfungsi sebagai alat dasar yang memfasilitasi pembuatan dan pengelolaan konten semantik. Mereka menyediakan infrastruktur yang diperlukan untuk pertukaran data, integrasi, dan pembuatan query. Kerangka kerja utama dari web semantik yakni seperti RDF, OWL, dan SPARQL, memperdayakan pengembang untuk menyusun informasi secara cerdas, memungkinkan interoperabilitas di berbagai sistem. Memahami kerangka kerja ini penting untuk memanfaatkan potensi penuh semantik web dalam aplikasi modern. Pengertian dari RDF dan OWL. RDF dengan nama lain Resource Description Framework, dan WL Web Ontology Language adalah komponen penting dari web semantik, karena RDF memungkinkan representasi informasi dalam format standar, memungkinkan interlinking data yang kaya, sementara WL menyediakan alat yang diperlukan untuk mendefinisikan hubungan kompleks dan batasan dalam data. Bersama-sama mereka menawarkan kerangka kerja yang kuat untuk mengembangkan aplikasi cerdas yang memanfaatkan struktur data semantik secara efektif. Alat untuk pengembangan web semantik. Untuk memanfaatkan RDF dan OWL secara efektif, kita harus menggunakan berbagai alat. Alatnya yang disesuaikan untuk pengembangan web semantik, termasuk editor ontologi seperti Portage Database, Triple Store RDF seperti Apache Dena, dan memproses query SPARQL. Setiap alat memfasilitasi pembuatan, penyimpanan, dan pengambilan data semantik, meningkatkan interoperabilitas dan mendorong inovasi dalam aplikasi web. Memahami alat-alat ini sangat penting untuk penerapan teknologi semantik secara optimal. Alat-alat di atas ini fungsinya berbeda-beda. Satu, Apache Dena ini misalnya fungsinya ada 3. Fungsi pertamanya yakni pemrosesan RDF dan OWL. 2, eksekusi query SPARQL. 3, reasoning, penarikan kesimpulan berbasis logika. Contoh penggunanya digunakan untuk aplikasi pencarian berbasis metadata di perpustakaan atau platform manajemen data yang kompleks.
Kalau Portage ini juga ada 3 fungsi utamanya. 1. Pengembangan ontologi berbasis OWL. 2. Penyuntingan grafis untuk model ontologi. 3. Dukungan reasoning dengan plugin seperti Hermit. Contoh penggunaannya ada di pengembangan ontologi medis untuk sistem pendukung keputusan klinis. Lanjut. Integrasi dengan teknologi yang ada. Mengintegrasikan teknologi semantik dengan sistem yang sangat penting untuk memaksimalkan potensinya dengan menghubungkan alat seperti RDF dan OWL. Seperti yang tadi, pengertian tadi sangat penting. Dengan database dan API konvensional, pengembang dan dapat meningkatkan interoperabilitas data dan memperkaya pengalaman pengguna. Integrasi yang lancar ini tidak hanya meningkatkan aksesibilitas namun juga menyederhanakan penerapan kerangka semantik di berbagai domain aplikasi, sehingga menghasilkan solusi web yang lebih cerdas dan responsif. Enak toh? 7. Praktek dan metodologi terbaik. Untuk sepenuhnya memanfaatkan semantik web, pengembang harus atau developer harus mengadopsi praktik dan metodologi terbaik yang menyederhanakan integrasi dan mengoptimalkan kinerjanya harus dioptimalkan secara sebaik mungkin, menekankan desain modular, dokumentasi menyeluruh, dan pengujian yang ketat akan meningkatkan kemudahan perawatan dan skabilitas. Selain itu, penggunaan kerangka kerja seperti SON dan SPARQL dapat lebih meningkatkan interoperabilitas data dan kemampuan query, memastikan aplikasi semantik yang kuat memenuhi kebutuhan pengguna yang terus berkembang secara efektif. Studi kasus untuk dan contoh nyata untuk web semantik ini: meneliti aplikasi praktis semantik web, memberikan wawasan berharga mengenai dampaknya. Studi kasusnya tentang integrasi JSON LG dalam e-commerce dan pengguna SPARQL dalam database akademik, menggambarkan aktivitas kerangka kerja ini. Contoh nyata ini menunjukkan bagaimana penerapan teknologi semantik dapat meningkatkan aksesibilitas data, meningkatkan pengalaman pengguna, dan mendorong inovasi di berbagai sektor, sehingga menegaskan kembali pentingnya praktik terbaik dalam pembangunan. Terakhir, 9 kesimpulan dan wawasan penting. Kesimpulannya, yakni evolusi semantik web didorong oleh kerangka kerja inovatif dan alat pengembangan yang meningkatkan interoperabilitas data, merangkul data, dan ontologi yang terhubung. Di samping kemajuan AI yang sangat maju sekarang, menempatkan kami untuk menciptakan aplikasi yang lebih interaktif dan cerdas. Ketika kolaborasi antara pengembang dan pakar semantik semakin kuat, kita dapat mengantisipasi dampak transformatif pada cara memanfaatkan dan memahami informasi web di masa yang akan datang. Kesimpulan lain yakni web semantik ini membuka jalan bagi aplikasi berbasis data yang lebih cerdas dan terstruktur, tidak tercerai-berai, terstruktur, itu tersusun rapi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.